Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam ya'lamu allazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kallazina utul kitaba min qabl فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Alhamdulillah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun kepada kami antara Islam kami dengan turunnya ayat ini hanya 4 tahun. Dan namakan baina islamina wa baina an utibna bihi arba'ata sinin. Jarak antara Islam mereka para sahabat dengan turunnya ayat ini hanya 4 tahun. Artinya apa? Sahabat yang setiap hari, setiap saat bersama Rasulullah SAW mendapat tarbiyah, tazkiyah dari Rasulullah SAW, pernah mengalami kondisi penurunan ma'nawiyah sehingga Allah memberikan peringatan. Pada waktu itu ada sebagian sahabat yang bercanda, bergurau, tertawa. Datanglah turunlah teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Di saat seharusnya serius, sungguh-sungguh, di saat musuh-musuh sedang merencanakan untuk menghancurkan dakwah, masih sempat ada sahabat yang tertawa-tawa. Berbeda dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini, ayat 16 surat Al-Hadid, itu setelah periode Mekah berakhir. Indah Roksi salah satu asyar san. Setelah 13 tahun Rasulullah SAW dan para sahabat berdakwah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan
peringatan. Ada kondisi yang jelek, yang santai, yang bercanda, yang tertawa, ada yang kurang fokus, maka datanglah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang-orang ini tidak bersegera hati mereka untuk khusyuk berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkonsentrasi, berinteraksi, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan peringatan ini, ayat ini turun pada generasi sahabat yang mereka langsung ditarbiyah oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan barangkali peringatan saat ini masih ada wahyu, peringatan lebih keras dan jauh lebih keras. Lima sahabat belak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan, pelajaran kepada kita. Jangan biarkan ada waktu jeda terlalu lama, seperti terjadi pada Bani Israel, terjadi pada ahli kitab Yahudi. Mereka membiarkan diri lama tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lama tidak berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengakibatkan taqosat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Akhirnya hati mereka keras dan kebanyakan mereka adalah melampaui batas. Dalam konteks kita, dalam tarbiyah khususnya, ketika kita membiarkan kondisi kita, apakah struktur atau kader, membiarkan terlalu lama, dan waktu jeda terlalu lama, tidak melakukan aktivitas tarbiyah, kegiatan tarbiyah, usrah halaqah, akan mengakibatkan keras. Faqasat qulubuhum, keras, berat, sulit atau begitu berat untuk memulainya. Jangan terlalu lama. Tidak halaqah beberapa lama untuk memulainya lagi keras. Tidak usrah beberapa lama untuk memulainya lagi keras. Tidak rapat dalam rapat struktur terlalu lama untuk memulainya lagi keras. Tidak mengunjungi masyarakat, tidak berdakwah di tengah-tengah masyarakat terlalu lama untuk memulainya lagi keras. Sebagai segera Allah memberikan peringatan, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablihi fa tala 'alaihim al-amadu fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Seperti yang saya sampaikan tadi, Rasulullah SAW tidak ingin berlama-lama untuk istirahat, bahkan untuk menyembuhkan luka-luka pun, karena masih ada tugas, masih ada pekerjaan, masih ada musuh yang kita harus lebih cepat mendahului mereka. Bayangkan satu hari masih luka, masih cedera, masih trauma, tapi Rasulullah SAW segera mengajak mereka, memobilisasi mereka, mengerahkan mereka untuk mengejar musuh. Tidak boleh ada waktu jeda terlalu lama. Faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Imam Bilal, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin
dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya sia-sia, yang kita lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat di luar sana, banyak debu-debu yang harus kita bersihkan, banyak kotoran-kotoran yang harus kita hilangkan, banyak polutan, kolesterol yang mengganggu sirkulasi dakwah kita, tarbiyah kita. Jangan terlalu lama dibiarkan begitu saja, nanti keras untuk membersihkan. Saya Ahmad Rosyid memberikan ilustrasi tentang kondisi hati kita. Banyaknya titik-titik noda hitam dosa pada diri kita. Kalau tidak segera kita bersihkan, taubat, beramal. Di antara cara bagaimana menghapus dosa itu beramal. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Dengan beramal. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Beliau memberikan ilustrasi. Apabila ada titik-titik noda pada hati kita tidak segera dibersihkan, ini akan menjadi tebal, menjadi keras, susah untuk dibersihkan. Seperti halnya kaca yang asalnya awalnya bersih, jernih, transparan, bening, kena debu-debu dengan alasan masih sedikit, nanti saja akhirnya bertumpuk dengan debu itu menjadi tebal, terlalu lama menjadi keras. Ketika sudah keras, untuk membersihkannya susah. Perlu tenaga, perlu energi, perlu dana, dan perlu hati-hati. Berbeda ketika di saat kena debu lalu kita bersihkan, itu tidak perlu tenaga, tidak perlu dana. Dan kalau sudah terlalu lama, keras, menempel, untuk kita misalnya bercermin atau tidak jelas lagi apa yang kita bisa lihat di situ. Kalau kaca transparan tidak bisa tembus pandang lagi. Kalaupun masih bisa kita lihat kabur, nggak jelas. Kalau sudah keras, walaupun kita bersihkan dengan tenaga, dengan dana, itu pun harus ekstra hati-hati. Kalau kurang hati-hati bisa pecah. Kalaupun tidak pecah, karena sudah terlalu keras, terjadi goresan-goresan. Tidak murni, tidak bersih, tidak bening, tidak jernih seperti semua. Oleh karenanya segera alam yakni lagi aman mentasya qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala min al-haqqi wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihim al-amal fa qad qulubuhum wa kasirun minhum fasiqun. Ini berlaku untuk semua kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan tarbiyah. Oleh karenanya tidak ada waktu untuk menunda-nunda, harus segera. Baru saja kita lakukan kegiatan-kegiatan workshop untuk mengusulkan program-program pilihan, dan ini tidak boleh diletakkan terlalu lama. Nanti mengeras kalau terlalu lama. Susah lagi untuk memulainya. Harus segera. Alhamdulillah, tadi dari berbagai kata, ungkapan, pandangan yang menegaskan bahwa tarbiyah adalah solusi. Selain tarbiyah hiyal asas, tarbiyah hiyal muntolak, tarbiyah hiyal hal, masih kita rasakan, dan yang paling mutakhir adalah hasil pemilu, perolehan suara kita. Kita sudah melakukan berbagai kegiatan, dari saling pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, bahkan sudah menurut ukuran kita closing akan memberikan suaranya. Ternyata
pada hari pencoblosan memilih PKS. Bahkan ada laporan saksi PKS tidak memilih PKS. Kenapa? Jangan salahkan mereka, karena mereka belum satu fikih dengan, karena mereka belum meyakini apa yang kita yakini. Apalagi jauh lebih dari itu, mereka belum duduk di dalam halaqah bersama. Mereka belum melakukan apa yang kita lakukan, maksudnya tilawatul Quran, qiyamul lail, jasa ruhiyah, mabit dan seterusnya. Jangan salahkan mereka, karena mereka masih sedang. Karena hanya solusinya. Bahkan ada usulan, kalau sekarang kita fokus serius untuk mentarbiyah, membina dana-dana yang ada, atau kita konsentrasikan, kita fokuskan SDM kita, sumber daya kita, dana yang kita miliki untuk tarbiyah. Dalam 1 tahun, satu kader merekrut 5 orang, 5 kali 5 tahun, 25, hasilnya berapa? Tidak perlu kampanye. Kalau kita semuanya serius. Oleh karenanya Imam Al-Bana mengatakan, aslihu nufusakum atau anfusakum, perbaiki diri kalian. Wa rabbizu da'watakum, fokus kerja-kerja dakwah kalian. Wa qudul ummah ilal khair, bimbing, arahkan, pimpin masyarakat menuju kebaikan. Pertanyaan buat kita sekarang, selain kita harus evaluasi perbaikan diri kita dan fokus kerja kita, apakah kita sudah menjadi pemimpin, pelopor, simpul massa di tengah-tengah masyarakat yang mengikuti apa kata kita? Apakah kita sudah mengakar? Oleh karenanya tarbiyah ini bukan hanya untuk kita nikmati oleh kita sendiri. Tarbiyah ini harus sampai kepada masyarakat, mereka menikmati tarbiyah ini. Kalau belum, dalam lingkaran tarbiyah atau arus tarbiyah akan sulit. Kita akan mendapatkan dukungan mereka, sokongan mereka, paling tidak suara mereka, karena kita sendiri belum mengaku. Yang menjadi ikutan, yang menjadi pilihan mereka adalah siapa yang paling memberi, yang paling banyak memberi. Bahkan di antara tipe masyarakat pada saat ini, menunggu siapa yang memberi, kemudian mengoleksi dari berbagai pihak yang memberi materi, uang, pada hari pencoblosan mereka tidak mencoblos. Ada tipologi seperti itu. Jangan salahkan mereka, karena dakwah kita belum mengakar. Cara yang paling efektif untuk memperkuat eksistensi kita, untuk memperluas jaringan dakwah kita, untuk memastikan bahwa kita akan lebih besar lagi, lebih kuat lagi, lebih eksis lagi ke depan, maka solusi di antara solusinya adalah tarbiyah. Tarbiyah dalam arti tarbiyah nubuwiyah, tarbiyah dalam arti itu tarbiyah syar'iyyah. Gimana Alhamdulillah? Apa yang telah kita rancang, apa yang kita telah usulkan, agenda-agenda itu dengan sarana-sarananya, Imam Al-Bana meringkas dengan 2 kata.
dua penggalakan. Yang pertama adalah iman wa amal. Yakin apa yang kita usulkan, apa yang kita agendakan, apa yang kita programkan, itu harus kita yakini, bukan hanya sekedar pandangan, wacana yang boleh dilakukan atau tidak. Menjadi ideologi kita, menjadi keyakinan kita, itulah yang terbaik. Kemudian harus kita kerjakan, harus kita tindak lanjuti dengan aksi, kegiatan-kegiatan dalam hal yang konkret. Itu yang pertama, potongan kata yang pertama. Yang kedua, al-mahabbah wa ikhwan, mahabbatun wa ikhwan. Ketika kita menjalankan program-program ini adalah kita jalankan dengan cinta, saling mencintai. Dengan sarana-sarana yang kita miliki, yang kita pilih, kita melaksanakannya dengan saling mencintai, cinta dan penuh persaudaraan. Tidak ada konflik, tidak ada friksi, tidak ada pertengkaran, tidak ada perdebatan. Itulah pilihan kita. Ikhwan apabila marotibul amal, dakwah kita masih sangat panjang, istarziutul alam. Karena tidak boleh berhenti, tidak boleh lambat, harus cepat. Itulah yang menuntut kita untuk terus, tidak boleh ada waktu jeda, karena masih panjang. Kemudian ahdabut tarbiyah, jawanib ahdab tarbiyah, itu masih sangat luas. Yang sudah ada pun perlu diriayah, dipelihara. Ma'rifi, wijdani, suluki, itu kita perlu pelihara. Dan kemudian dari target-target usrah, ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya keluarga, ada yang sifatnya untuk jamaah, untuk masyarakat, itu masih sangat luas. Target-target itu masih sangat panjang, maka kita tidak boleh berhenti. Kemudian tantangan semakin besar, semakin keras, bisa jadi semakin brutal. Tantangan ke depan kita lebih berat dibandingkan yang kita lewati beberapa waktu ini. Karena tabiat dakwah begitu, semakin besar target tujuan dakwah kita, semakin berat tantangan yang kita hadapi. Maka Imam Al-Banna dengan penegasan yang meyakinkan kita bahwa akobat, hambatan-hambatan, kendala-kendala, rintangan-rintangan, ancaman dakwah itu menjadi sunatullah dakwah kita. Cara yang paling efektif untuk menghadapi itu adalah dengan kerja, dengan beramal, dengan bersungguh-sungguh, dengan lebih cepat lagi. Khuzu izrakum fanfiru. Kita tahu di sana ada tantangan, ancaman. Harus kita hati-hati. Bagaimana caranya kita melewatinya harus lebih cepat, sehingga musuh tidak bisa menghadang kita karena sudah melewati mereka. Khuzu izrakum fanfiru. Iman apabila sekali lagi bahwa dengan tarbiyah dakwah ini akan eksis. Dengan tarbiyah dakwah ini akan bertahan. Dengan tarbiyah dakwah ini akan bisa mempertahankan eksistensinya. Harokah ini akan terus melaju dengan cepat, dengan kencang melalui modal tarbiyah. Sekali lagi, tarbiyah wa takwid apa? Punya kita. Pembinaan kaderisasi adalah cara kami untuk menuju kekuasaan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini akan berdampak positif pada geliatnya, semangatnya, gelora tarbiyah untuk kemenangan dakwah
dalam jangka pendek, apalagi jangka panjang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair pada Ustaz Mugiz yang telah menyampaikan kajian dan kepada kita semua. Dan dengan berakhirnya kajian beliau, maka berakhir pula rangkaian acara konsolidasi teknologi yang sudah kita ikuti sejak tadi pagi. Kami tim BLDPP mohon maaf apabila selama pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirnya kami kembalikan kepada wawancara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.